لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله والعلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di malam yang bahagia ini Allah pertemukan kita lagi di bulan yang mulia, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal perbuatan yang kita lakukan dan yang akan kita persiapkan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam kajian tahun lalu menjelang bulan Ramadan, kita pernah membahas mengenai hati dan bagaimana pembagian hati, bagaimana al-qalbus salim. Malam ini dan kita juga menjelang bulan suci Ramadan, saya ingin memilih topik adalah lapang dada dengan ayat 125 dari Al-An'am yang saya baca tadi. Karena hal ini merupakan hal yang amat penting bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita ketika kita sedang menuju kepada Allah dan bersiap-siap berjumpa kepada Allah. Maka salah satu modal yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah lapang dada. Ayat yang saya baca tadi terletak dalam surat Al-An'am ayat 125 yang memiliki arti apabila Allah menghendaki untuk memberi petunjuk pada seseorang, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalimat lapang dada dan ayat ini banyak dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang dimaksud pasti bukan dada fisik kita apabila besar kita lapang, tidak, tetapi artinya roh dan jiwa kita. Kalimat sa'atus sadr atau lapang dada artinya orang mampu menerima dengan penuh kesabaran apapun yang terjadi pada dia. Digambarkan seakan-akan dadanya luas menerima segala sesuatu dan tidak pernah sempit. Orang yang memiliki hal semacam ini pasti hidupnya akan mampu menjalani tugas-tugas yang telah Allah berikan kepadanya. Baik tugas dia terhadap pada Allah Azza wa Jalla, tugas dia kepada diri sendiri, dan tugas yang Allah berikan bagaimana cara kita berhidup dengan sesama hamba Allah. Lapang dada yang dimaksud adalah menerima segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Ini merupakan modal yang paling mahal dalam kehidupan kita. Karena apabila kita nggak memiliki lapang dada, kita akan sesak dada kita. Melihat perselisihan sedikit nggak kuat. Melihat orang tidak sama dengan kita nggak kuat. Melihat orang berbeda kita tidak kuat. Tetapi orang yang lapang dadanya, melihat sesuatu, semuanya dia bisa terima. Karena itu, mungkin kita masih ingat bahwa Al-Quran menceritakan pada kita ketika Allah memerintahkan Musa untuk pergi dakwah menuju pada Fir'aun, mengajak Fir'aun kembali insaf pada Allah. Fir'aun yang congkak,
Fir'aun yang telah mengaku aku Tuhan kalian yang paling agung dan tinggi. Fir'aun yang dikenali oleh Musa karena Musa hidup di istananya Fir'aun mulai kecil. Fir'aun yang zalim, yang Allah sifati menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup wanita. Dengan semua kekejaman Fir'aun, ketika Allah memerintahkan Musa untuk pergi ke Fir'aun, ke istana Fir'aun, mengajak Fir'aun agar kenal Allah, Musa tidak minta bala tentara untuk mengawal beliau. Musa tidak minta senjata. Tetapi yang pertama diminta oleh Musa adalah Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Baru datang mudahkan urusanku. Tapi yang pertama diminta adalah lapangkan dadaku. Karena beliau akan menghadapi satu tantangan yang dahsyat. Tetapi ketika punya lapang dada, beliau akan menerima semua. Ini perlunya orang memiliki lapang dada. Nanti kita akan bahas bahwa Al-Quran membicarakan berkaitan dengan lapang dada atau sempitnya, berkaitan dengan antara kita dengan diri kita dan pada Allah, atau antara kita dengan sesama hamba Allah. Tetapi yang jelas lapang dada harus ada. Dan orang bisa menerima kebaikan ini karena dadanya lapang, tidak sesat. Dia mendengarkan orang menyampaikan pada dia sesuatu. Allah pernah gambarkan dalam surat Al-Baqarah sifat-sifat manusia yang sombong sempit dada. Idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil its. Ada sebagian manusia, kata Allah, kalau dikatakan kamu bertakwalah kepada Allah, datang sifat congkak dan sombongnya, menolak, seakan-akan berkata, siapa Anda? Karena enggak punya lapang dada. Dan ketika orang memiliki lapang dada, dia bisa ketika dia bersama Allah, bersama dirinya, ingin mencari kesempurnaan yang Allah perintahkan dia agar ia menjadi manusia yang sempurna dalam hidupnya, dia akan melihat tantangan, rintangan, segala macam dia terima. Karena itu yang diminta oleh Musa pertama, Rabbish rahli sadri. Musa menghadapi Fir'aun yang congkak, yang zalim, yang semuanya tidak memerlukan senjata. Tapi beliau memerlukan pertama, lapangkan dada. Supaya enggak sesat. Karena orang yang dadanya sempit, begitu melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan dia, sudah gelisah hidupnya. Dan kegelisahan dia akan menjerumuskan dia dalam bermacam-macam bencana, dalam jurang yang akan menghancurkan dia. Musa mohon kepada Allah, Rabbish rahli sadri wa sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang memiliki tugas yang besar dan berat dari Allah. Sebelum minta, Allah telah beri alam nashrah laka sadrak. Wahai pribadi agung sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bukankah sudah aku lapangkan dada? Dengan ini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi gak pernah mampu orang membayangkan kesabaran Rasulullah menghadapi bermacam-macam, tidak keluar dari lisan beliau kecuali yang indah. Ketika menegur indah, ketika melarang indah, ketika menghadapi orang-orang yang sudah para malaikat gak kuat melihat biadabnya manusia-manusia terhadap beliau, tapi tetap beliau menerima. Kita masih ingat di Taif, bagaimana ketika beliau dilempari sehingga beliau menginjakkan kakinya di bumi ini sulit, padahal bumi diciptakan untuk beliau dan semua jagat ini. Tapi di hari itu berlumuran darah kaki beliau. Tiba-tiba beliau ditolak oleh penghuni Taif, dilempari anak-anak kecil baris bak karnaval. Beliau dengan darah yang mengalir, beliau berteduh di bawah pohon. Para malaikat gak kuat melihat. Datang malaikat yang menjaga gunung dan semua menawarkan jasa. Ya Rasulullah, aku telah diizinkan oleh Allah, kamu tinggal minta sesuatu. Gunung ini akan kutumpahkan pada seluruh penghuni Taif yang biadab. Tapi yang telah mendapat alam nasrah laka sadrak, beliau hanya berkata, tidak, jangan. Kalau mereka hari ini menolak dakwaku, aku masih mengharapkan anak cucu mereka akan berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lapang. Alam nasrah laka sadrak. Kita juga ingat di Uhud, ketika
ketika gigi beliau lepas. Darah berumah darah. Beliau sibuk membersihkan darah beliau. Ketika beliau ditanya kenapa, itu kamu nggak pernah sampai nggak ada yang netes ya Rasulullah. Aku takut kalau darahku menetes, Allah hancurkan umat ini. Karena darah nabinya dan sambil mengalir. Kemudian beliau hanya mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka ini karena mereka tidak tahu. Ini hasil dari alam nasrah laka sadrak. Jadi lapang dada. Kita disuruh minta pada Allah, Rabbiyshrah li sadri. Kalau kita nggak punya modal ini, kita menjadi orang yang suka berantem tiap hari. Lihat orang beda sedikit kelahi, lihat yang tidak sama dengan dia kelahi, melihat semua tidak indah akhirnya. Karena apa? Sempit dadanya. Orang yang lapang dadanya juga tidak terlalu sibuk mencari kelemahan orang. Dia sibuk mencari kelebihan orang. Masing-masing punya kelemahan, tapi dia mencari kelebihan. Alam nashrah laka sadrak untuk Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau orang ingin menjadi pemimpin. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau pernah berkata, alatul ri'as sa'atus sadr. Modal atau alat untuk menjadi pemimpin adalah harus punya lapang dada. Kita menjadi bapak rumah tangga, menjadi ketua kepala sekolah, menjadi apapun pemimpin harus lapang dada. Kalau enggak, kalau sempit, asal orang keliru sedikit, asal orang ini menjadi dimanapun dia berada, sebenarnya orang yang dadanya tidak lapang itu dia sudah tersiksa di dunia ini. Bisa-bisa stroke dia ini. Ketemu sana kelahi, ketemu sini kelahi, nggak cocok semuanya. Alatul ri'asah sa'atus sadr, kata Imam Ali. Kita ulama, para muballigh, para tokoh, para pemimpin harus punya lapang dada. Kalau nggak bisa memimpin. Karena pemimpin itu tidak cuma hanya punya tugas memberi sanksi pada yang salah, tapi punya tugas untuk membenahi yang salah. Dan ini perlu lapang dada. Untuk usaha supaya orang tidak lagi melakukan kesalahan, ini perlu lapang dada, perlu kesabaran. Jadi kalau orang lapang dada itu, orang bayangkan luas dan lapang itu kan seperti lautan. Lautan ini dimasuki apapun tetap tidak pernah penuh. Al-Quran membahas masalah lapang dada itu baik hubungan antara kita bersama diri kita. Seperti ayat yang saya baca tadi. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Apa maksudnya? Ada orang ini mencari kebenaran. Dengan lapang dada dia mencari ke satu tempat, membaca ini, mungkin berdiskusi. Dia tidak minteri orang lain. Dia tidak mencelah orang lain karena berbeda. Tapi dia ingin mencari kebenaran. Dengan hanya mencari kebenaran. Sehingga tidak harus dia kelahi. Mencari lapang. Orang yang usaha semacam ini, Allah akan yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan buka hatinya untuk menerima kebenaran tadi. Dalam satu riwayat, ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah ditanya apa yang dimaksud syarah sadar, bahwa hati seseorang itu adalah lapang dadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam beberapa riwayat antara lain beliau menyebutkan bahwa lapang yang dimaksud lapang dada itu adalah seseorang diberi oleh Allah qadzafa fi sadrihi nur. Allah berikan di hatinya cahaya, fanfasah, kemudian menjadi lapang dadanya. Tawassa wan fatah, terbuka. Nanti kita akan baca apa tanda-tandanya. Rasulullah pernah memberikan jawabannya. Pertama, Allah menggambarkan mengenai lapang dada antara kita dengan diri kita sendiri. Jadi faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
keinginan Allah, artinya bukan sekehendak Allah. Allah ingin memberikan petunjuk walaupun dia tidak mencari, tidak. Tapi Allah akan berikan petunjuk ini bagi orang yang sudah membuka hatinya untuk menerima. Ketika dia layak menerima, akan diberi petunjuk oleh Allah. Sebaliknya, wa may yurid an yudhillahu, yang ingin disesatkan oleh Allah karena dia tidak mau terbuka, tidak mau mencari, tidak mau usaha, maka Allah akan jadikan hati dia dayyiqan harajan, sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang sedang naik ke dataran tinggi, nafasnya susah. Ada orang kalau lagi bicara yang enggak sesuai dengan dia, melihat orang yang enggak sesuai dengan dia, terus sesak nafas. Udah enggak kuat, sepertinya harus kelahi gitu. Padahal harusnya kita terima. Apapun perbedaan, apapun yang enggak sama, kita ini bukan menjadi hakim di hadapan Allah. Kita sama-sama mencari, nanti Allah yang menentukan di akhirat. Hatta Nabi Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan, wa ma anta alaihim bihafidh, kamu enggak ditugaskan untuk mengoreksi, menjaga mereka. Kamu tugasnya cuma menyampaikan, ya Muhammad, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak boleh maksa. Orang yang akan hobi memaksa kehendak, orang yang sempit dadanya, orang yang lapang dadanya, siap menghadapi semua perbedaan. Karena cuma yang berkatakan, Anda berpegangan dengan dalil Anda, saya hormati Anda. Saya berpegangan dengan dalil Anda, tolong juga saya jangan dipaksa. Kalau orang megang semacam ini, umat ini hidup rukun. Karena hakim yang sebenarnya nanti Allah di akhirat, bukan kita. Kita enggak pilih. Berangkatnya adalah dari lapang dada. Faman yuridillah an yahdiyahu. Jadi kehendak Allah ini bukan berarti adalah semua adalah dari usaha. Ketika ada yang layak mampu menerima, diberi oleh Allah. Tapi kalau kita enggak punya wadah untuk menerima, maka Allah enggak berikan. Wadahnya ialah imma kita lapang dada mau mencari, atau kita sempit menganggap yang lainnya enggak penting, cukup. Itu orang-orang Yahudi dalam Al-Quran, Ahlul Kitab umumnya. Ahlul Kitab itu oleh Allah disebutkan dalam beberapa ayat. Kenapa mereka disebut orang-orang yang congkak karena menolak kebenaran? Sering mereka berkata, qulubuna ghulf. Muhammad, cukup, hati kita sudah penuh, enggak perlu lagi ilmu dari kamu, enggak perlu lagi kebenaran dari kamu, cukup. Orang yang merasa dirinya cukup dan tidak mau menerima suara lain, berita lain, informasi lain, penafsiran lain, ini orang yang telah menutup hatinya. Dengarkan. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dia akan dibuka oleh Allah, akan mudah menerima kebenaran karena sudah membuka, mau menerima. Sebaliknya, yang telah menutup nggak diberi oleh Allah. Jadi bukan Allah memilah-milah kehendak Allah, tidak. Bukan Allah sewenang-wenang, ini diberi, ini enggak. Berkaitan hidayah, Allah akan memberikan siapa yang layak dan punya wadah untuk menerima hidayah. Persis orang yang nggak punya wadah, tidak membuka, maka nggak diberikan. Karena apa? Akan diberikan kemana? Dia nggak membuka pintunya. Jadi kalau saya ada gelas, saya balik begini. Bagaimana saya bisa mengisi air? Gelasnya terbalik. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Ahlul Kitab, qulubuna ghulf, tertutup. Seperti ketika Allah menceritakan Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka para pemuda yang beriman kepada Allah, mencari kebenaran sampai melarikan diri dari tempat-tempat mereka untuk mempertahankan kebenaran. Karena mereka usaha semacam ini, fazidnahum huda, kami tambah petunjuk itu karena punya wadah. Sebaliknya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sudah sakit,
ditambah oleh Allah. Bukan Allah menzalimi dia, tapi dia memang tidak punya wadah kecuali penyakit ini. Maka dia mendapatkan penyakit itu. Dan kedua-duanya bisa kita lihat dalam firman Allah. Kalau nggak salah di akhir Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang usaha mencari kebenaran, pasti akan kami berikan jalan sampai kebenaran. Oh, subhanallah, Allah mengatakan begini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sabilana, enggak, lanahdiyannahum subulana, akan diberi banyak jalan untuk sampai kepada kebenaran itu. Al-Quran membicarakan mengenai lapang dada berkaitan dengan kita, dengan diri kita. Siapa yang membuka? Karena itu orang-orang, para anbiya, para imam, para salihin, mereka bisa hidup dengan siapapun karena mereka lapang dada. Tidak pernah menjadi alergi dengan kelompok tertentu, dengan orang tertentu, karena enggak. Kalau mau bicara mencari kebenaran pun duduk dengan enak. Karena itu Al-Quran sampai bertitip. Kata Al-Quran, berkatalah yang baik. Qulu linnasi husna. Berbicaralah baik kepada manusia. Tetapi kalau untuk berdebat, Allah enggak mengatakan husna. Jadilhum billati hiya ahsan. Kalau ingin mencari diskusi, mencari kebenaran, lebih harus hati-hati. Enggak menyakitkan yang sana, enggak mengangkat suaranya, enggak semuanya. Karena apa? Karena ingin mencari kebenaran, bukan menang dan kalah. Tetapi semua ini tidak akan berjalan kalau tidak ada sa'atus sadr, atau lapang dada. Para anbiya bisa sukses karena mereka memiliki lapang dada. Kalau enggak, karena ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan berkaitan untuk Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ada yang memang beliau sampaikan untuk Rasulullah tapi mengajari umatnya. Ada kadang-kadang seperti teguran Allah pada Rasulnya, tapi teguran ini bentuk kecintaan Allah kepada kekasihnya sallallahu alaihi wa alihi. Tadi saya katakan dalam Al-Quran membicarakan lapang dada atau sempit dada ada dua, berkaitan dengan kita, dengan diri kita sendiri. Ada berkaitan dengan kita, dengan orang lain. Dalam akhir-akhir surat Hijr 97 dan kemudian 98, 99-nya Allah berikan cara keluar dari hal itu. Allah pernah berfirman begini untuk Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun sallallahu alaihi wa alihi. Kami maha mengetahui, kata Allah, kadang-kadang sempit hatimu wahai Muhammad karena ocehan dan omongan-omongan mereka ini. Allah berikan Rasulullah alam nasrah laka sadrak. Kenapa sebutkan laqad na'lam naka yadhiqu sadruk? Sempit kadang-kadang. Karena apa? Karena ocehan bima yaqulun, karena perbuatan mereka ini. Ayat ini bukan bertentangan antara satu dengan yang lain, tidak. Rasulullah tetap memiliki alam nasrah laka sadrak. Tetapi Rasulullah mendengarkan kata-kata mereka bagaimana menghina Allah, menghina Islam, menghina kebenaran, cukup menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan untuk pribadinya menjadi sempit, tetapi ungkapan-ungkapan ini akan berbahaya kepada yang mengatakan dan yang melakukan. Sementara pemikul rahmat Allah, simbol rahmat Allah, yang Allah berfirman untuknya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau dengan karena rahmatnya takut omongan-omongan ini akan mengsengsarakan yang berbicara. Kita masih ingat kan Imam Husain di Karbala menangis di akhir-akhir. Ketika ditanya, apakah kamu menangis di dirimu ya Aba Abdillah? Tidak. Aku melihat mereka yang memerangi aku ini akan mendapat kutukan dan siksaan pada Allah karena memerangi aku. Nangis memikirkan ini orang-orang. Simbol rahmat Allah, Rasulullah la'allak walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruk. Supaya kita tahu ya bahwa ungkapan
Kata-kata ini berbahaya kadang-kadang. Jangan sembarangan kita bicara. Apalagi koreksi orang. Ya Allah, kita belum tahu akhir kita kok. Kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang cukup menyakitkan. Kita bayangkan ya, Sayyidil Wujud yang sudah punya alam nasrah laka sadrak, sampai Allah berkata, kamu sempit mungkin mendengarkan ungkapan-ungkapan mereka ya Muhammad. Maka jangan sempat kita mengungkapkan kata-kata pada orang sesama hamba Allah dengan kata-kata yang akan melukai. Kita yang nggak punya alam nasrah akan lebih luka. Ada firman Allah dalam ketika Allah membicarakan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah membicarakan mengenai rahmat beliau. Jadi ketika Rasulullah berbicara, kenapa kemudian sopan, lembut ungkapannya dan semuanya dengan penuh rahmat? Karena rahmat Allah penuh kepadanya. Allah berfirman gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Hanya karena rahmat Allah kamu kemudian bersikap lemah lembut wahai Muhammad. Apa yang kita pelajari? Kalau kita menyaksikan orang pembicaraannya lemah lembut, sopan, ini biasanya yang lapang dada, lemah lembut, sopan, indah, berarti stok rahmat Allah pada dirinya begitu banyak. Ketika orang sudah nggak mampu lagi mengendalikan kelapangan dadanya sehingga berbicara sesuka dia, mengkutuk dan segalanya, berarti stok rahmat Allah pada dirinya sangat kurang. Karena fabima rahmatin minallah, karena rahmat yang Allah berikan kepadamu ya Muhammad, linta lahum. Artinya linta ini karena rahmat. Jadi kita bisa ngoreksi diri kita. Kita kan manusia, tidak maksum. Kita punya syaitan, kita punya hawa nafsu, kadang-kadang kalah. Kita bisa ngoreksi. Ketika kita nggak mampu mengontrol, ini cepat-cepat kita minta pada Allah perbantuan dan tolongan, berarti rahmat sedang kosong. Menauzubillah, stoknya kurang. Karena segala sesuatu itu tergantung apa yang kita miliki, yang banyak itu akan keluar. Semacam ini, yadhiqu sadruka bima yaqulun. Maka sesak dadamu wahai Muhammad karena ungkapan-ungkapan mereka. Ya, Rasulullah sesak. Bahkan di ayat lain seakan-akan Rasulullah ingin membinasakan dirinya karena kesedihannya. La'allaka bakhi'un nafsaka la yakun. Kamu bakhi itu artinya kita antuhlik nafsak. Ini bukan Allah menegur Rasul, tapi Allah dalam ayat-ayat semacam ini ingin menampakkan pada kita, beginilah rahmat Rasulullah terhadap umatnya. Seakan-akan kau sampai ingin membinasakan dirimu karena kamu memikirkan kenapa mereka enggak beriman. Karena Rasulullah ingin supaya mereka itu semua masuk surga beriman. La'allaka bakhi'un nafsak. Ini walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Susah melihat ungkapan mereka. Iya, tapi beliau terima. Beliau ada di hati beliau. Tapi yang keluar dari beliau tidak keluar kecuali yang terpuji. Inilah memang beliau Ahmad, beliau Muhammad, beliau Mahmud, karena tidak terkeluar dari beliau kecuali sesuatu yang terpuji. Menegur, berbicara, memberi, menolak, semuanya. Nah, beliau merasakan susah, memikirkan, iya. Tetapi ketika beliau mengeluarkan, tidak mengeluarkan kecuali apa yang ada, rahmat Allah ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. La'allaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Terus ayat ini dalam surat Hijr, ayyuhal ikhwah. Surat Hijr bisa antum rujuk ayat 97. Tapi ayat berikutnya memberikan obat dan jalan keluar.
Kalau kita kadang-kadang sampai sempit hati kita karena ocehan orang, kritikan orang, omongan orang, kadang-kadang yang membuat kita penuh rasanya dada sesak. Kira-kira apa jalan keluarnya? Allah berikan di akhir. Setelah Allah berfirman begini, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ini obatnya supaya lepas dari dada hati yang sempit tadi. Apa? Bertasbih kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Perbanyaklah sujud. Apapun problem kita, solusi kita ada dalam sujud kita kepada Allah. Terus wa'bud rabbaka, tetaplah menyembah Allah dalam semua gerak-gerik hatta sampai datang kematian al-yaqin. Nanti kita akan bahas apa kira-kira yang menyebabkan supaya hati kita bisa lapang gitu. Salah satunya adalah ini yang aku akan mengatakan. Setelah membicarakan, kami tahu kadang-kadang sempit dadamu wahai Muhammad karena ocehan dan omongan-omongan mereka. Kalau begitu, kamu jangan sedih wahai Muhammad. Ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Fasabbih bihamdi rabbik. Kenapa tasbih? Kenapa sujud? Kenapa ibadah? Karena setiap kita meyakini bahwa apapun yang difitnahkan, apapun yang dilontarkan, apapun yang disampaikan dengan cara-cara yang enggak baik itu, kalau kita hadapi dengan penuh kesabaran demi kebaikan, maka itu berarti kita sedang bertasbih kepada Allah. Pahala Allah lebih besar. Ketika mengingat Allah dan nikmatnya dan pahalanya, maka kita akan bisa melakukan semua. Kesabarannya datang. Jadi tingkat kesabaran kita itu tergantung kepercayaan kita terhadap janji Allah di belakang orang, di balik orang sabar itu. Tambah kuat keimanan kita bahwa Allah akan membalas kebaikan, tambah akan kita bisa merendahkan hati kita, gaib. Kalau orang ingat tasbih pada Allah, sujud apalagi sujud. Sujud itu tidak ada seorang hamba yang lebih dekat kepada Allah melainkan waktu dia sujud. Karena ada tukang yang mengambilkan air wudhu Rasulullah. Salah satu sahabat Rasulullah yang suka mengambilkan air wudhu. Suatu hari Rasulullah bersabda kepadanya, kamu banyak mengambilkan aku air segala macam. Mintalah sesuatu kepadaku. Nanti akan kuberi. Waktu dia dengar Rasulullah menawarkan, mintalah. Rasulullah yang menawarkan. Saat itu dia minta apapun jadi. Hatta dia menuding gunung Uhud jadikan emas ya Rasulullah. Jadi tinggal menuding Rasulullah. Tapi orang itu ketika sahabat mulia ini ketika ditanya, mintalah. Kata Rasulullah, besok aku minta sesuatu. Dia pulang mikir nih, nggak mau cepat minta. Dia mikir, kira-kira apa yang saya minta ini? Rasulullah menantang ini, ayo mintalah. Kalau saya minta dunia, saya mati juga habis dunia. Dunia itu ya saya tinggalkan atau dia meninggalkan saya. Enggak, minta yang lain. Besok datang, kata Rasulullah, apa yang kamu minta? Aku minta menjadi kawanmu di surga ya Rasulullah. As'alu murafaqataka fil jannah. Allah. Kata Rasulullah, kamu minta permintaan yang besar ini. Bukan cuma minta surga, tidak. Minta kawan Rasul di surga. Tapi Rasul sudah menantang dia. Kata Rasulullah, iya akan kumintakan kepada Allah begitu. Tetapi wa'inni ala kathratis sujud. Bantu aku untuk mensukseskan permintaanmu ini dengan perbanyak sujud kepada Allah. Sujud. Wasjud waqtarib. Apapun problem kita, ingat solusinya itu. Wasjud waqtarib. Sujud kembali padanya. Kalau kita sudah sujud, kita akan dalam sujud itu kan kita punya arti, ya Allah aku hina, nggak ada apa-apa di hadapanmu. Udah kuletakkan wajahku di tanah di hadapan. Selesai. Tinggal kamu yang akan menyelesaikan. Karena itu dalam riwayat-riwayat yang sahih ketika Rasulullah mendapatkan al-maqamul mahmud kelak di akhirat, ketika seluruh manusia datang ke Adam, datang ke Ibrahim, datang ke Musa, ke Nuh, ke Musa, ke Isa, semua mengatakan menolak nafsi, semua berkata alaikum bi Muhammad.
Kamu cuma ada solusinya, pergi pada Muhammad. Dalam riwayat, ketika di mahsyar posisi semacam ini, seluruh umat manusia minta pertolongan, dan semua para nabi telah nggak mampu memberikan. Katanya dalam riwayat, Rasulullah nggak langsung minta, langsung Rasulullah sujud saja, sujud, dan nggak mengangkat kepalanya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mendapatkan firman dari Allah, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa' tusaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta dikabulkan semua permintaanmu, mohon syafaat, diberikan semua syafaat, tapi sujud. Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Jadi supaya kita tetap punya lapang dada, kita ini kan hidup bermasyarakat, ada nanti ocehan, omongan yang kadang-kadang tidak enak segala macam, supaya kita nggak kalah dengan kondisi ini. Tasbih, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin, perbanyak sujud, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu solusinya. Dan kita nggak bisa lepas, karena orang hidup itu ya harus menerima semua begini. Nggak ada hidup lebarannya terus enak, terus ya namanya dunia ini imtihan, cobaan. Kadang-kadang kita mendengarkan kata-kata yang indah, kadang-kadang kita mendengarkan kata-kata yang menyakitkan. Tinggal bagaimana kita bersikap, lapangkah dada kita atau sempitkah dada kita. Kalau kemudian kita dikalahkan, cepat-cepat kita tasbih, sujud, dan mengabdi kepada Allah dengan sepenuh-penuh arti pengabdian. Wasjud waqtarib dalam ayat lain. Apa saja faktor yang menjadikan kita bisa memiliki dada lapang dada? Ada beberapa faktor. Ayat tadi itu juga memberikan salah satu contoh tasbih. Zikrullah, pertama zikrullah hidayah, mengingat Allah. Mengingat Allah ini bisa pakai lisan, ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Bisa pakai hati, mengingat nikmat-nikmat Allah, mengingat pemberian Allah, mengingat janji-janji Allah, mengingat yang sanksi-sanksi yang Allah berikan. Selagi kita selalu mengingat Allah, kita bisa mengerem kesempitan dan kesedihan tadi. Kan Rasulullah Al-Quran kan menjanjikan begitu, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena di ayat tadi itu 125 yang saya baca tadi itu kan lawan katanya yasrah sadrahu adalah yadhiqu, dada sempit. Dalam ayat lain, lapang dada ini digandengkan oleh Allah, lawan katanya bukan sempit, tapi hati yang keras. Surat Zumar ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Kan yang telah Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka ia hidup dalam cahaya. Terus sebaliknya, fawailun lil qasiyati, celaka bagi mereka yang keras hatinya, min dzikrillah. Kenapa datangnya keras hati ini? Karena lupa dari Allah, jauh dari mengingat Allah. Jadi hati kita akan menjadi lapang ketika kita sering dan selalu mengingat Allah. Akan menjadi sempit atau hati kita menjadi keras karena kita lupa pada Allah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah menyebutkan, idza dakhala an-nur fil qalbi insyaraha wan fataha. Apabila cahaya Allah masuk di hati, maka hati menjadi lapang dan terbuka. Ketika Rasul besar semacam ini, para sahabat tanya, apa ada alamatnya ya Rasulullah? Ada tanda-tandanya ya Rasulullah? Orang hatinya terbuka, hatinya lapang. Beliau menjawab begini, na'am. Al-inaba ila daril khulud. Orang yang selalu ingat akan hari kiamat dan kelak akhirat. Wattajafi an daril ghurur.
dan menjauhi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang penuh dengan tipu. Dunia yang akan menjerumuskan kita ya. Kalau kita mengatakan dunia yang menjerumuskan, bukan kita disuruh miskin, bukan kita disuruh nggak kerja, bukan kita disuruh nggak punya uang, tidak. Tetapi yang dikatakan harus melupakan dunia yang penuh dengan penipuan itu adalah kalau kita kemudian hidup dan kita jadikan dunia tujuan kita. Ada datang seorang kepada Imam Ja'far Shadiq, "Ya Imam, saya ini senang kerja, cari uang, cari nafkah terus. Doakan saya nih, terlalu cinta sama dunia saya Imam, saya senang kerja terus." Imam kemudian tanya, "Kamu kerja untuk apa?" "Ya saya untuk mencukupi keluarga saya, bantu ayah ibu saya pergi untuk umroh atau haji." Kata Imam Ja'far, "Yang kamu cinta itu akhirat, bukan dunia. Karena dunia ini menyampaikan kamu ke akhirat, maka perbanyak itu." Yang dikatakan supaya kita menjauhi adalah yang kita terjerumus kemudian cuman mikir di dunia sampai kita korbankan akhirat kita demi dunia. Tandanya orang yang lapang dadanya memikirkan akhirat dan akan menjauhi dunia-dunia yang penuh penipuan. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya setelah tajafi andaril ghurur wal isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Salah satu tanda orang yang lapang dadanya adalah orang yang selalu mempersiapkan kematian sebelum tiba dan datangnya kematian itu. Daripada saya menjawab dengan kata-kata yang kita pernah bahas di sini dengan cara mengejek dalam cara menjawab ejekan dalam Islam, pernah kita bahas di sini. Daripada saya menjawab melukai hati dia dan segala macam, lebih baik saya sabar, lebih baik saya ngingat mati aja. Dia akan mati, saya akan mati, sama-sama menghadap pada Allah nanti saja. Dan datang seorang pada Salman, "Salman, janggutmu dengan ekor anjing bagus mana?" Katanya Salman, "Nanti kita ini akan dibangkitkan dan menghadap macam-macam di akhirat. Kalau nanti aku mampu melewati sirat, aku mampu melewati mizan, aku mampu mendapatkan amal baikku baik, maka pasti janggutku jauh lebih mulia daripada ekor anjing." Artinya nggak ada urusan di dunia ini. Dalam peristiwa yang lain Salman pernah diejek, "Kamu budak, kamu ini. Udah habis ejek, kamu ajam," dan macam-macam ejekan. Kata Salman, ini Salman Muhammadi ya, Salman yang disebut Rasulullah, Salman minna ahlul bait. Kata Salman, "Sudah selesai kamu?" "Sudah." Kata Salman begini, radhiyallahu anhu, "Asal usulku dan kamu sama, dari air sperma yang hina. Nanti akhir kita pun sama, menjadi bangkai. Tetapi nanti saya dan Anda akan sama-sama dibangkitkan di akhirat. Siapa yang sukses di sana baru layak sombong. Yang belum tahu pastinya lebih baik diam." Nggak bisa keluar ungkapan-ungkapan semacam ini kalau nggak punya sa'atus sadar, lapang dada. Zikrullah. Pertama, kedua, setelah zikrullah, bina'udz dzat wa tahdhibun nafs, ngontrol diri, menahan ego dan semuanya. Karena kita semua pasti punya ego. Jadi tahdhibun nafs, mengajari jiwa, sucikan jiwa. Ini caranya supaya kita mendapatkan sa'atus sadar. Ketiga, usaha menjauhi dosa, khususnya makan yang haram. Orang yang banyak makan haram nggak bisa punya lapang dada. Darah yang mengalir dari haram akan membawa dia emosi dalam semua hal. Ketiga, menjauhi dosa, khususnya kita bukan maksum, kita punya syaitan, hawa nafsu. Kita usaha menjauhi dosa. Ketika kita terkalahkan, kita cepat-cepat bangkit untuk bertaubat kepada Allah, karena Allah nggak pernah menutup pintu taubatnya. Keempat, yang menyebabkan kita supaya punya lapang dada selain zikrullah, selain kita mensucikan diri, mengatur diri kita,
selain menjauhi haram, khususnya makan haram, menjauhi dosa khususnya makan haram, adalah memperbanyak mengkaji, membaca ilmu-ilmu. Kalau kita sudah mampu memiliki hati yang lapang, saya nggak baca riwayatnya, cuma akan saya lewat hasilnya dari riwayat-riwayat itu, kita akan mendapatkan keberkahan dari lapang dada itu macam-macam. Antara lain, kita akan mendapatkan cahaya basirah hati kita, sehingga bisa menentukan sikap dalam kondisi fitnah yang begitu dahsyat. Orang yang mampu memiliki lapang dadanya akan mendapatkan cahaya dari Allah, mampu menentukan sikapnya. Dan itu sesuatu yang sulit kalau bukan dari Allah. At-tanawwur binuril basirah, yang akan membantu seseorang mukmin mengenali kebenaran saat tercampur aduknya antara hak dan batil. Kalau bahasa Al-Quran, orang yang bertakwa yaj'al lahu furqanan. Karena ketakwaan itu dia memiliki furqan. Apa furqan? Pemisah. Allah memberikan dia. Akan dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar dari Allah. Kedua, orang yang lapang dadanya akan berkat dari lapang dada tadi, dia akan mampu menjaga lisannya. Nah, sembarangan dia omong. Al-Imam Ja'far Shadiq beliau pernah berkata, wa'lamu anna Allah idza arada bi'abdin khairan syarahallahu sadrahu lil Islam fa idza a'tahu dzalik nataqa lisanahu bil haqq. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang hamba, Allah akan lapangkan dadanya untuk mengenal Islam ini, dan Allah akan jadikan lisannya tidak bicara kecuali yang indah, mampu mengontrol lidah. Kita kan suka emosi langsung karena sempit, gak kuat. Kadang-kadang belum bicara orang yang kita gak senangi, baru nampak udah nyesek kita, baru nampak udah gak kuat. Kenapa? Apa sebabnya? Apa kita menjadi hakim? Apalagi kemudian dengar sesuatu gak enak, kemudian dengan itu kemudian nanti dia akan mengarang-arang, udah nggak perlu lagi segala macam. Nanti akhirnya ke kanan ke kiri semuanya bertentangan dengan kebenaran. Keempat, Allah akan berikan dia tasdid, yang pernah kita bahas, taufik. Dalam semua sepak terjang dia akan mendapat petunjuk dari Allah. Taufik yang pernah kita bahas 3 bulan yang lalu, bagaimana besarnya nilai taufik dari Allah itu. Artinya bimbingan dari Allah, sehingga tidak asal melakukan, tidak asal bicara, tidak asal semuanya tergantung. Sesuatu yang paling mahal naik ke langit ke atas adalah ikhlas, dan sesuatu yang paling mahal turun dari langit adalah taufik. Dan terakhir, tanda orang yang keempat ya, yang tadi ketiga ya. Pertama mendapatkan nur basirah, kedua mampu menjaga lisannya, ketiga mendapatkan keuntungan bahwa selalu Allah membimbing dia, memberikan bimbingan yang baik sehingga tidak terjatuh kepada hal-hal yang keji, dan keempat, dan ini puncaknya, orang yang memiliki lapang dada itu berkatnya dia akan pasrah terima dengan semua ketentuan Allah. Maqamut taslim, alas. Dia sudah wasallimu taslima, alas. Udah menerima semua ketentuan Allah, tidak pakai menawar. Bukan menerima ketentuan Allah karena sesuai dengan kehendaknya. Ini menyembah dirinya, bukan menyembah Allah. Tapi menerima ketentuan karena yang menentukan Allah, selesai. Bagi dia dirasa berat, bagi dia merasa enggak enak, tapi ketentuan Allah, radhina billah, kita rela. Ayyul ikhwah, itu kajian kita berkaitan dengan lapang dada, modal yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Dan sebentar lagi kita juga akan menghadapi bulan Ramadan, bulan untuk kita mulai melatih diri. Untuk ini kan sebulan training. Kalau training sebulan ini kita sukses, 11 bulan berikutnya kita sukses. Kalau training dalam sebulan ini kita tidak sukses, menakutkan.
bulan-bulan berikutnya. Artinya begini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang Allah memberikan bermacam-macam bonus, kemudian kita nggak sukses di bulan itu, apalagi di bulan yang tidak seperti itu. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan, kita saling memaafkan, kita saling mulai ingin melatih diri untuk memiliki lapang dada, terbuka untuk semuanya, dan tidak suudzon kepada sesama hamba Allah. Kita berbeda, silahkan orang berbeda, tapi enggak bermusuhan, karena perbedaan bukan menjadikan kita musuh. Boleh orang beda, tapi karena dia pendapat dia. Apalagi kalau dia memahami hadis. Hadis ini dia memahami begini artinya, hadis yang sama difahami oleh orang lain begini artinya. Ayo kita hormati hadis dan kita menghormati yang salah memahami. Nggak perlu kita menganggap yang harus ana saja. Selesai. Kalau kita punya semacam ini lapang dada, kita akan wujudkan ukhuwah Islam yang sebenarnya, dan di saat semacam itu rahmat Allah akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.